Ya, balik lagi. Di Tomuka Podcast tentunya dengan hashtag to listen, not to judge. Wakanda forever. Iya, Wakanda forever gitu. Oh ya guys, sekarang gini. Yang namanya Angel lagi tidak bisa hadir. Sayangnya kita gantiin dulu dengan Joel. Ya, kalau nonton dari episode 1 tuh bukan nonton ya, dengerin. Di Spotify mungkin lu udah kenal nih Joel. Ya, sama nih lagi nih kita dengan narsum yang baru lagi. Namanya Gabriel bukan Batistuta. Gabriel toh namanya. Gabriel aja gitu. Gabriel aja. Facebooknya Gabriel aja. Iya, zaman dulu tuh SMP. Aja gitu, J-nya double. Oke. Welcome Gap. Thank you lo udah mau hadir. Thank you udah diundang juga, diizin sharing. Iya, kita mau dengar nih. Katanya tentang apa nih? Permasalahan anak muda bukan dari zaman now aja ya, dari zaman dulu gue juga pernah sering ngalamin nih. Kayaknya dari zaman bapak-bapak kita. Dari zaman bapak kita juga ini sering terjadi nih. Cuma nih cobalah kita kulik nih dengan tema apa? Temanya apa dong? Lu ngomong dong. Cinta beda agama. Cinta beda agama. Dalam sih temanya. Coba kita. Sering terjadi di city berflower coy tentunya coy. City berflower. Oke. Pertanyaan yang pertama. Suhu Gap yang sering mengalami hal tersebut ya. Jadi nggak enak. Enakin aja ya. Kalau nggak enak ntar sharingnya. Iya. Kenapa sih nih awalnya nih lu udah tahu kan? Otomatis sih gini nih, lu PDKT sama orang, minimal lu tahu lah latar belakang agamanya, keluarganya, minimal dikit-dikit lu tahu lah. Gitu. Tahu. Lu udah tahu nih dia beda agama gitu. Masih dipepet tapi. Masih juga lu pepet gitu. Kenapa sih? Kalau gue bilang bukan tentang fisik, kayaknya bohong ya. Iya. Casing dulu ya, sama kayak lu. Acap kali. Kita ngeliatnya kan mukanya dulu. Iya sih. Cakep cuy. Benar. Gitu, apalagi buka dating apps ya kan. Wah, iya. cakep. Tinder, Bumble. Harus diakuin ya, pasti pertama kali yang kita lihat kan muka ya. Benar. Bohong sih kalau lo buka dating apps deh. Iya kan. Yang lo lihat bionya dulu atau mukanya dulu? Iya, fotonya dulu lah kan, fotonya kan paling pertama. Nah, ya udah. Baru kepo bio tuh. Nah, itu. Profile picture dulu lah. Nah, gitu kan. Iya. Otomatis karena muka. Awalnya tuh karena muka dulu, yang bikin lu bergairah untuk deketin gitu. Kepo sih, lebih searah kepo kayak aduh, nih cewek cakep, gue bisa nggak ya? Gitu. Udah gitu dia ini lagi ya, udah gitu dia ngerespon lagi. Dianya welcome. Itu nggak sih yang bikin trigger kedua tuh? Iya. Aduh, tapi Iya, cakep ngerespon gue lagi. Nah, itu. Tapi dari pengalaman berarti lebih banyak cakep yang beda agama justru daripada seagama. Sebenarnya kalau dibilang itu bisa dikatakan sama lah ya. Cuman yang respon rata-rata yang beda nih. Yang ini ya lah ya, yang kesannya paling banyak lah ya. Yang welcome gitu ya. Yang welcome. Oke. Kalau biasanya kalau yang FYI dia non muslim, makanya tadi gue bilang yang hijab dia Kristen gitu, Kristen Protestan. Nah jadi gitu tuh. Jadi lebih kalau yang Kristen tuh yang menurut lu yang seagama gitu ya, itu agak lebih jutek atau lebih jual mahal gitu ya. Apa gimana? Yang gue temuin ya, pengalaman gue. Mungkin pengalaman lo beda gitu. Tapi yang gue temuin gitu, itu ya lebih welcome aja sih yang beda. Yang beda justru. Gitu. Gue nggak ngerti kenapa ya. Tapi apa bisa dibilang juga kalau misalkan lu nih, misalkan pacaran yang seagama dan satu lingkup, apa bisa dibilang juga kayaknya ntar kalau putus takutnya jadi berubah nih. Ya, circle lu jadi terpengaruhi gitu. Ada nggak sempat kepikiran akhirnya udahlah beda agama aja kalau kayak gitu? Gue nggak kemikir ke sana sih. Cuman kayak lebih ke arah ya tadi balik lagi ke cakep dulu, terus kayak anaknya asik gitu kan. Setelah muka yang lo cari dari pasangan apa sih? Enak diajak ngobrol dong. Iya benar gitu kan. Bikin nyaman. Nah gitu kan. Gunanya lo punya pasangan apa sih? Ya lo bisa discuss gitu. Benar. Apapun itu. Nah seringkali kan nyaman ya udah gitu loh. Iya. Hal-hal yang penting malah
kesampingkan gitu. Benar. Oke. Gitu. Kalau dibilang karena circle nanti berubah dan lain-lain, jujur gue nggak mikir ke sana sih. Apa belum pernah ngalamin? Kayak lu pernah pacaran sama temen deket lu, terus karena lu putus, terus misalnya let's say dia nih jadi jual cerita yang negatif tentang lu ke teman-teman lu, kayak senyum pernah mengalami gitu ya nih. Terus teman-teman lu tuh jadi kayak ngejauh, teman-teman lu jadi kayak Kemakan. jadi kayak circle lu jadi rusak lah gara-gara hubungan lu yang gagal itu. Kalau sampai circle guanya rusak enggak? Circle Oke. guanya rusak enggak, tapi kalau Teman-teman yang orang jauh. di masa lalu gue ngejual cerita Cerita-cerita yang jelek. enggak sesuai gitu sih ada beberapa. Oh, ada. Jadi kayak cuman karena emang gue juga cukup intens di circle gue, jadi kayak teman-teman gue, circle gue pun tahu gitu. Ya, lu cari itu aja sih gitu. Oh, jadi lebih percaya ke lu lah ya. Gitu. Ya mukanya doang kok. Aslinya mah baik. Oh iya, muka security hati Hello Kitty gitu katanya, ya kan. Tampang Rambo hati Rinto. Oh, iya. Jadul bet ya. Jadi lu lagi Rambo hari ini tuh ketahuan umur lu. Iya ya. Iya kan? Ya udahlah. Tapi gue mau nanya nih, honest opinion. Selama pengalaman lu nih ya, kalau gue justru gue belum pernah nih yang benar-benar sampai intens punya hubungan beda agama, gue belum pernah. Gue mau nanya, antara hubungan yang beda agama sama yang seagama, lebih nikmat yang mana nih bro? Nikmat mana? Maknanya luas nih. Arahnya mana nih? Nikmat discuss, nikmat lu ngejalin hubungan itu kayak gue santai lebih banget open nih. gitu, Iya. lebih open minded. Lebih open minded, mungkin ketika lu discuss dia juga ya udahlah gitu. Kalau sama yang beda agama, lebih apa ya? Lebih ada yang lu tutupin, tapi secara pengetahuannya itu lebih luas. Oke. Gitu. Sepengalaman lu ya, Sepengalaman gue, balik sepengalaman lagi dia sepengalaman ya. gue. Oh. Gitu. Tapi kalau sama yang seagama, gitu. Ujung-ujungnya jadi rohani banget. Lu ngebahas diskus apa, set lari. Alkitab. Nah. Nah. Tiba-tiba ada ayat keluar ya. Set gitu. Iya, saya anak pendeta. Enggak segitunya. Enggak segitunya gitu. Iya, ada yang ada emang gue setuju sih, hal-hal ada yang emang perlu disambungin dengan hal rohani. Ada juga hal yang memang disambungin nggak harus nyambung ke sana gitu. Ya cukup nggak harus bahas tetap Alkitab, tapi lebih ke nilainya nggak sih yang lo keluarin gitu loh. Lebih ke arah lo gimana sih bisa mengimplementasikan Iya itunya, benar, aplikasinya nilainya itu, gimana sarinya yang lo ambil gitu. gitu. Jangan Lo cuma Gap. nggak teori, tapi ketika lo aplikasi lo nggak bisa. misalnya gini ya, lu cerita sama gua, terus gini Gap, jadi Matius 13 ayat 52, misalnya begitu gitu kan, nggak tahu tuh, ya kan? Ada tuh yang kayak gitu, ada, ya kan, ada yang kayak gitu, tapi sebetulnya bukan itu, kadang orang juga dicurhat juga cuma butuh didengar. Setuju. Tapi menarik gini Gap, tadi kan lu bilang nih kalau sama yang beda agama ada yang lu tutupin. Nah itu perkara apa tuh yang ditutupin? Gini, biasanya? bukan lebih ke arah ditutupin kayak lo mau ngebahas tentang misalnya kita pelayanan, lo nggak bisa dong cerita tentang pelayanan lo, Ya, gitu. Atau lo cerita tentang activity lo di gereja gimana gitu kan. Lo lebih ke arah ya di dunia lo umumnya kayak lo sekuler kerja, sekuler lo lah, kuliah, dunia lo kerja. sekolah, lo nongkrong, lo mungkin bisa cerita di situ. Tapi kan ada hal-hal yang kayak yang tentang kerohanian lo yang lo nggak bisa ceritain dan lo bisa dapet di pasangan lo yang seagama gitu loh. Berarti kalau pergumulan beberapa sih lo nggak akan cerita gitu? Enggak. Oke. Gitu. Menarik sih, menarik. Oke. Nah, nih kalau misalnya gue mau nanya dulu, lu kalau misalnya pacaran, setiap pacar lu ya let's say lu 5 kali pacaran lah ya. Let's say 5 kali pacaran. Sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sebelum-sebelumnya ini sampai yang sekarang ini lu ngasih tau orang tua, setiap lu pacaran lu ngasih tau orang tua apa hanya orang-orang yang kira-kira pantas gitu. Menurut lu pantas? Pantas dalam artian lu serius ngejalanin, makanya lu masih tahu aku punya hubungan nih sama si A misalnya gitu, cerita ke orang tua lu gitu. Kebetulan gue deket banget sama nyokap ya, sama nyokap gitu. Jadi kayak siapapun yang deket sama gue, belum jadian pun kayak gue pasti cerita kayak, mah aku lagi deket nih sama A,
aku lagi jalan nih sama B, aku lagi intens ngobrol nih sama C, gue pasti akan ngomong gitu karena ketika lo terbuka sama orang tua lo, benteng pertama lo apa sih? Keluarga kan. Gitu. Jadi ya udah gitu, ketika gue kenapa-napa nyokap gue udah tahu, oh anak gue udah begini nih gitu loh. Anak gue deketnya sama ini gitu loh. Tapi update selanjutnya lo kasih tau nggak kayak, ma aku jadian nih sama si ini jadinya gitu kan? Pasti. Oh gitu. Pasti gue akan cerita. Apa ntar malu yang kepo sendiri? Kamu kok nggak pernah cerita lagi? Kamu udah nggak deket lagi sama dia gitu? Enggak, nyokap gue kayak ya udah, dia cuma nunggu, nggak akan nanya. Oh, nunggu lo yang open lah ya. Nggak kepo, langsung kayak ya udah kalau lu mau cerita. Gitu, lebih kayak biasanya gue duluan sih yang kayak makan malam gitu kayak. Iya. Mah, momen lah ya. Kayak mah mau cerita dong gitu, pasti gitu. Oh, gitu. Pas lu cerita tuh cuma berdua nyokap atau bokap juga ikut tuh biasanya? Bokap kebetulan sering dinas di luar kota, jadi kayak nggak jarang ketemu lah gue gitu loh. Paling Jadi sebulan dekat sama 2 kali, sebulan 2-3 kali lah ketemu bokap. Nah, ini kan background lo kan anak pendeta nih. Terus mak lo tuh ketika lo cerita pasti ada dong tanya-tanya agamanya apa gitu. Bener. Atau kalau di keluarga gue nih ya, misalnya gue cerita atau gue ketahuan punya pacar, misalnya gue update DP nih, ya kan? Kan pada kepo tuh, ya kan? Shalom, assalamualaikum, biasanya begitu. Tahun apa lebaran, biasanya begitu tuh. Cuman yang ditanya 2 ya? Tanya 2. Itu pertanyaan paling pertama, Gap. Itu pertanyaan paling pertama. Iya. Nah, itu pertanyaan itu menentukan respon keluarga bagus apa enggak. Iya sih. Gitu. Iya. Nah, gue mau tahu nih respon dari emak lu ketika tahu lu deket sama yang assalamualaikum itu gimana? Nyokap gue kalau lu kan tadi shalom sama assalamualaikum kan. Emak gue enggak. Gereja di mana? Oh, langsung point gitu ya, on langsung point. dikotakin Gereja ya. di mana? Pokoknya Gereja di mana? Di situ di Pamulang atau di mana gitu. Iya, itu Lebih gimana? detail lagi, paling banter tanya sinode. Enggak, nyokap langsung gitu nanya gereja di mana gitu kan. Gue langsung oh, ya udah. Tapi ketika kalau- gue udah kayak nah nyokap udah Udah tahu. udah gitu. Gitu. Tapi responnya apa dia disgust banget apa yang kayak ya udah biar anak gua aja belajar sendiri gitu. Emak gue geleng-geleng aja sih. Emak gue lebih ke arah geleng-geleng aja gitu. Nggak kan. pernah kayak yang kamu pokoknya Dulu enggak sampai gue 21 tahun. 21 tahun kayak udah masuk ke dunia itu ya lo harus lebih fokus. Karena udah di umur-umur udah mau mateng ya Iya, untuk betul. pernikahan. Betul. Iya bener sih karena juga kalau pernikahan beda agama tuh mesti mentalnya bener-bener kuat cuy, ekstra. banget. Karena ajarannya beda, belum ada keluarga yang nggak setuju nggak sih? Misalnya oke lah, circle dari keluarga bokap nyokap gitu, itu setuju gitu. Pada akhirnya, Iya. ya kan? Dan misalnya keluarga cewek juga pun begitu, kedua belah pihak bapak ibunya setuju. Tapi ada kayak om tantenya, oma opanya, itu kan masih belum tentu gitu loh. Iya. Tapi Pasti kan? kita simpen dulu kali ya. Soalnya ini kayaknya menarik banget nih cerita. Iya, ntar kita godok lagi ya. Kita godok lagi nih pasti. Boleh. Tapi tadi gue menariknya gini, kan lu bilang deket sama nyokap nih. Nah, terus pas nyokap tahu apa lu pacaran beda agama, itu pernah nggak sih ada keributan yang istilahnya gede gitu terkait dengan pasangan? Karena kan kita ngomongin ini pasangan nih kan, otomatis pasti pasangan lu akan berhubungan sama orang tua lu gitu. Betul. Kan. Kalau ribut sampai gede banget gitu sih kayak yang gue marah atau gimana sih enggak, cuman paling nyokap ngingetin aja gitu. Kamu ingat, kamu anak Tuhan, kamu pelayanan gitu. Carilah pasangan yang sepadan gitu aja. Iya. Ngomongnya lebih ke arah kayak pelan tapi cetek. Iya, Gitu, iya. gitu aja sih. Perang dingin gitu enggak? Enggak, gue nggak pernah. Nggak pernah ya, bagus lah. Berarti tetap sama gitu. Meskipun nyokap lu ketemu pasangan lu nih. Nyokap gue kebetulan adalah orang yang sangat welcome. Jadi kalau ketemu siapapun ya udah welcome, langsung hug, peluk gitu. Ya udah sama siapapun. Jadi mantan-mantan lo ini setelah putus nggak ada tuh yang nggak suka sama nyokap, Enggak ada. masalah sama Nggak nyokap ada. gitu. Bahkan nyokap gue kemarin nontonnya masih ada yang ngucapin, masih ada yang ngirimin kue segala macam. Dari dasar salah satu mantan lo itu. Iya. Wah, berarti emaknya mantap juga tuh ya. Iya. Keren mak gue. Keren ya cuy. Keren nyokap Iya. gue. Nyokap gue keren. Gaul-gaul gitu ya sih. Iya lumayan. Gitu ya. Lumayan. Oke. Tapi Mama. kalau misalkan apa orang tua nih kayak maksudnya nyokap lu nggak ngomong suruh cari yang sepadan terus kayak nggak no problem at all, kayak yaudah lu mau beda agama silakan, lu bakal tetap go ahead sama pasangan lu atau akhirnya lu
gue pengen nyari yang sepadan deh. Hmm, Kalau dari sisi diri lu nih. dari sisi gue nya sebenarnya kayak gue kan pengen berbakti sama nyokap bokap ya. Iya. Gitu. Pada dasarnya gue akan tetap nyari yang sepadan. Pasti gue akan tetap nyari yang sepadan gitu loh, dan ya sudah seharusnya kan. Iyalah. Gitu. Cuman kan kita cowok yang nyangkut aja dulu. Iya. Cakep. Iya dong. Apalagi cakep nggak sih? Yang nyangkut aja dulu gitu kan. Urusan orang tua seringkali tuh urusan orang tua ntar deh gampang, yang penting gue pacaran dulu, Ya, ntar tuh bisa diomongin. bisa lah dikilik-kilik Iya, mak lo ya kan. Nah, Iya. berhasil nggak? Enggak. Gitu. Iya. Nice. Nah, terus gue mau nanya nih, Heeh. dari semua mantan lo nih, ya kan, banyak dong. Enggak sebanyak itu. Takutnya ntar cewek saya mantan. ngeliat, ya kan? Cewek saya ngeliat. Loh, nggak apa-apa cuy, kan itu mantan. Lu Iya. ibaratnya lu udah nggak kayak dulu gitu. Iya, cuman nanti kesannya saya nggak punya berapa, Anda bilang banyak, ketahuan. Itu jangan. Namanya banyak kan ada indikator banyak, ada yang Lebih dari 1. 5 udah banyak, ya kan 10 dibilangnya banyak banget gitu. Ada skala by lebay gitu. Oke. Yang penting jumlahnya nggak sekumis aja ya kan. Enggak. Gila lo. Iya. Ya. Udah, nih. Nah, dari semua mantan lo nih, ada nggak sih yang berkesan banget atau ada pelajaran yang kena banget deh gitu? Jadi misalnya mungkin kayak pelajaran hidup, mungkin kayak attitude lu jadi berubah gara-gara mantan lu yang positif ya, dalam tanda kutip positif ya, yang beda agama atau maupun yang seagama, yang ngasih dampak positif yang sampai Yang sekarang ngasih impact buat hidup ya, lo lah. yang sampai sekarang masih lu pakai gitu cara pikirnya dia gitu. Sebenarnya setiap mantan punya pelajarannya masing-masing kan. Oh, iya. Dia punya impactnya masing-masing gitu. Cuman kalau bisa dibilang ada satu orang yang memang membuat gue jadi kayak lebih tough, lebih kerja keras gitu. Karena dia bilang gitu loh, lo nggak akan bisa untuk lo hidup di level ini aja gitu loh. Lo harus level up terus dan terus. Harus breakthrough terus ya. Ya gitu, dan akhirnya itu yang gue pegang sampai sekarang, dan praise God gue bisa sampai di level sekarang itu salah satunya gara-gara dia. Gitu. Dia ngajarin gue, lo nggak bisa, lo punya talenta, lo punya kemampuan. Ya, jangan di zona nyaman intinya. Gitu. Itu Bagus tuh, dia bener. ngajarin gue itu. Berarti basicnya lu bisa kayak gue kalau udah ketemu zona nyaman gue akan stay di situ. Bisa dibilang iya ya, cuman gue lebih ke arah yang kalau di zona nyaman dan gue tidak mendapatkan masalah apapun di situ, kayak ya udahlah, seru banget gitu. ya udahlah gitu toh selama apa yang gue butuhin masih tercukupi, ya udah gitu loh. Tapi kalau memang gue ngerasa kayak gue udah harus ngambil resiko nih gitu, gue nggak bisa gitu, gue akan pergi, ya udah gue ngambil resiko apapun gitu. Gue cukup orang yang ngambil resiko, risk taker banget sih gue. Iyalah, kalau nggak kayak ikan, dia kan kalau berenang itu iniin arus kan, ngelawan arus kan. Kayak Ikan semacam apa sih? lele gitu ya. Kok lele? Setahu gue salmon deh yang ngelawan. Dia ini arus. manusia ikan aja, udah lanjut. Nah, Kok lele? kenapa lele gitu? Ikan banyak. Lagi lapar kayaknya. Iya, lumayan kayak dipacel pecel gitu. Pakai nasi uduk enak. Kalau goreng. Udah. Ntar kagak kelar nih. Nah, ini agak rohani sedikit masuk. Boleh. Gitu. Boleh. Pernah nggak sih lu nanya gitu ke Tuhan gitu? Ya kalau tanya Tuhan nggak harus Kristen lah ya kan, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu kan mereka pada punya Iya, masing-masing gitu. punya caranya masing-masing. Ya, untuk curhat lah ke Tuhan gitu. Iya, betul, setuju gue. Pernah gak sih lu nanya, Tuhan nih yang gue lakuin bener gak sih pacaran beda agama gitu? Kalau pas pacaran, jujur ya, enggak. Enggak sama sekali ya? Enggak. Yang penting mah enak gitu. Enggak, gitu. Intinya gue udah jalan nih Tuhan. Iya. Ya udah gue jalan dulu ya. Kayak lebih ke arah bukan kayak nanya Tuhan bener atau enggak. Kayak lebih ke arah, nih jangan ditiru, please jangan ditiru ya. Aha. Gitu. Kayak Tuhan boleh nggak sama yang ini? Tapi udah jalan. Udah jalan kayak Tuhan boleh nggak sama yang ini? Kalau nggak boleh, masa ya nggak boleh? Iya, udah Kayak jalan. lebih arah buat maksa gua. ke Iya. maksa. Lebih Tuhan. tepatnya Tuhan tolong benerin. Nah, Ah, iya. iya. Gue mencari kalimat yang tepat. Terima kasih ya. Iya. Itu tapi itu jangan ditiru. Bener. Gitu. Tapi setelah gue putus sama yang terakhir, gitu, gue mau deket sama cewek, pasti gue Lu tanya dulu jadinya. Tuhan bener gak ini?
Dan ketika apa namanya, Tuhan pasti kasih tanda. Iya Gitu. sih. Gue sempat putus sama yang terakhir, kosong cukup lama. Gue deket sama A, B, C, nanya. Akhirnya Tuhan yang singkirin. Tuhan yang singkirin. Sampai yang terakhir ini ada konfirmasi tuh. Ada. Ada konfirmasi, Ada. satu tanda lah ya. Apa tuh konfirmasi? Jadi Blood moon. iya. Gitu kan. Lu kata GGS. Ganteng sekong. Jangan tegak-tegak amat apa nih ngomongnya nih. Capek. Aduh, terus. Gue tuh lebih karena gue ngomong Tuhan, kalau memang sampai ini dari kamu, ini dari Tuhan, gitu. Kasih tanda, bikin dia yang ngomongin duluan. Oh gitu. Udah ini. Dia nggak bisa berhenti. Iya nggak bisa iya. Gara-gara blood moon doang emang receh semua di sini cuy. Maaf ya temukan sih. Sorry. Iya. Oke. Tapi emang lucu juga sih, kayak gue awalnya chattingan awalnya DM Instagram gitu kan. Gitu. Abis itu gue coba sok ngulur nih ceritanya. Sok ngulur. Tapi gue ngomong gitu. Gue doa kayak Tuhan, kalau emang yang ini boleh, yang ini boleh ya gitu. Tuhan bikin dia ngechat aku duluan. Dia ngubungin aku duluan. Dan akhirnya itu dijawab. Itu dijawab. Itu berapa hari setelah lu DM? 2 hari. 2 hari setelah lu DM pertama? Enggak, jadi 2 hari setelah gue doa. Oh gitu. Gue doa, gue inget banget itu tanggal 3. Heeh. Gitu, tanggal 3, tanggal 5. Tanggal 5. Tuh lu udah DM duluan baru doa. DM dulu baru doa. Iya kayak gue kan, jadi sebenarnya mantan gue pacar gue ini kan emang udah kenal lama gitu loh. Udah kenal lama dari kecil gitu. Ya udah. DM-an wajar dong. Temen gitu kan. Terus Gitu. Abis itu DM terakhir seminggu setelahnya, cuman di tanggal 3 itu gue cuman ngomong sama Tuhan, kalau emang boleh bikin dia ngubungin aku duluan. oh jadi setelah DM panjang terus lu nggak balas lagi, Enggak. lu diemin. Gua Terus tiba-tiba dia chat. Konfirmasinya itu dia chat. Mantap. Puji Tuhan. Oh gitu. Lagi utang? Enggak dong. Aduh. Enggak, tapi gue Kenapa sih belakang apa lucunya sih? Kan enggak ya biasa aja. bener. Tapi kalau lu misalkan nih, lu kayak lu reflect diri lu di masa depan gitu ya. Pasti kan lu mau serius nih sama yang sekarang kan. Mau banget. Nah, ketika lu nanti suatu saat udah di posisi level di level nyokap bokap lu lah. Nah, itu Level orang tua lah ya. level orang tua. Nah, ketika anak lu datang nih ke lu terus tanya, "Pah, aku punya pacar nyebrang nih." Gimana? Ya, nyebrang ya. Beda gitu, berbeda. Berbeda. Mikir dong gue. Ya mikir lah kan ada otaknya. Iya. Gue mungkin akan melakukan apa yang nyokap gue lakukan. Oh iya. Oke. Ya udah, kamu tahu resikonya apa. Tapi kamu juga tahu gitu loh, bahwa ketika kamu nyari pasangan ya emang harus yang sepadan. Iya, nggak bener-bener reject. Ada tuh. Gue sempet tuh begitu. Sempet kayak yang ya bukan orang tua, orang bapak gue persis, tapi adalah member dari keluarga gue bilang, enggak, jangan kayak gitu lah, gini segala macam. Adalah ya kayak gitu. Iya, gitu. pasti ada nggak tapi enggak jangan terlalu kayak gitu juga nggak sih gitu. Kita kan hidup berdampingan gitu. Iya. Nah itu juga kan pelajaran, kalau misalnya itu pun ada gitu, pernah pacaran sebeda agama, itu kan juga nggak semuanya negatif gitu, pasti ada satu nilai gitu. Tapi balik lagi kalau udah mau ke umur merit, itu pilihan ada di tangan Anda gitu. Iya. Gue mungkin akan ngomong sama bokap nyokap. Gue akan ngomong sama bokap nyokap. Ya udah, kamu memang tahu resikonya apa dan kamu harus pikirkan itu. Intinya lu udah kayak ya lu pilih, lu tahu resikonya ya. Iya, lu kan udah cukup dewasa. Kalau udah umur 20 ke atas itu kan udah cukup dewasa cuy untuk memilih. Jadi lo tahu resikonya gitu, tahu lebih kayak udah, yang penting gue udah nggak pernah ngomong. Kita juga jangan udah tua begitu, berarti anak kita 20 lebih tahun terus udah umur 20 tahun lebih gitu masih kita kayak larang-larang gitu, kayaknya udah dia udah tahu mana yang baik, mana yang jelek gitu. Dia tahu gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebelum kita tutup dengan Doa. pengumuman dan ucap syukur. Angkat tangan ya. So itu tutup dengan kesimpulan nih. Ini pertanyaan terakhir. Menurut lu nih, setelah lu mengalami pengalaman pacaran dengan yang beda agama, dengan yang sama agamanya, terus dengan pelajaran-pelajaran yang udah lu tempuh nih, ya kan? Dari pengalaman ini.
Nah itu masih penting nggak sih menurut lo Gap untuk mencari pasangan dengan indikator itu, dengan syarat untuk cari pasangan lo, salah satu syarat penting gitulah gampangnya ya lah ya. Salah satu syarat penting untuk nyari pasangan itu agama, itu dimasukin faktor yang paling penting nggak menurut lo? Gimana? Saat ini menurut gue iya. Sekalian langsung masuk kesimpulan juga nih, karena ini akan berkaitan ya. Oh iya. Gitu. Karena sekarang gini, kalau lo nyari pasangan yang tidak seagama, di realitanya secara administrasi lo akan dipersulit. Oke. Negara kita bukan negara yang bisa menerima dengan mudah hal-hal seperti itu. Gitu. Lo akan untuk proses pernikahannya pun ribet. Lo akan kesulitan dalam banyak hal lah. Yang kedua, lo akan berkaitan juga nantinya dengan cibiran dari sekitar lo. Masyarakat kita masih belum Ya. seterbuka itu. Iya, gitu. Mungkin ya, masih banyak yang belum. Iya, Ya ada sebagian yang belum lah ya. gitu. Ya ngambil contoh case-nya aja di keluarga gue pun ada. Gitu di keluarga gue ada yang beda ya gitu, dan itu sih masih jadi apa ya? Jadi pro dan kontra lah gitu loh, gitu. Jadi ya secara ini lo akan dipersulit lah. Ya, secara administrasi maupun menjalani si hubungan ini tersebut nggak sih? Pasti akan ada yang tertekan dan ada yang ditekan. Faktor anak-anak mungkin pengaruh juga ya. Ngaruh banget lo. Tapi kalau dari pengalaman lu gimana? Kan kayaknya Iya, gue juga sebetulnya ada guys. Jadi ini orang tua gue sendiri malah. Gue sebagai anak gitu ya. Nah, orang tua gue ini dia itu berdua beda agama, yang satu Kristen, yang satu buka gue Muslim. Nah, dari yang gue lihat, dari nilai-nilai yang mereka juga pernah kalau sering gitu, malah bahkan mereka pun yang beda, ketika gue punya pacar yang beda, mereka juga ngomong kalau bisa cari yang sama, karena kamu mesti punya mental yang lebih kuat, ego kamu harus sangat rendah satu sama lain ya, bukan salah satu, maksudnya saling memakluminya itu harus ekstra cuy. Toleransinya harus Harus sangat tebel gitu, karena udah satu keluarga, lu udah akan bersatu gitu. Dari dua ini akan bersatu, dan untungnya anak-anak ini akan mengalami apa? Untungnya, maksudnya belum ya, sebelum untungnya anak-anak ini akan mengalami mengalami agak kebingungan, dilema memilih mau ikut yang mana gitu. Nah, untungnya bokap gua itu, kamu ikut yang mana terserah, yang penting kamu menemukan kebenaran. Itu salah satu contoh ego yang harus direndahkan banget sih kalau menurut gua. Itu kesimpulannya kalau dari gua ya. Nah iya, itu maksudnya berarti kan ada yang masing-masing pihak akan tertekan dong dengan adanya perbedaan gitu kan. Gitu loh. Dan menurut gue ngerasa kayaknya tidak semua orang punya kekuatan mental seperti itu gitu loh. Tidak punya kapasitas seperti orang tua lo. Kalau emang lo bisa dapat yang sepadan ya, yang sama gitu loh. Satu, hidup lo akan lebih bermudah ya kan. Gitu loh. Dan kedua, anak-anak lo tidak akan merasa kesulitan. Iya, udah jelas. Itu satu apa ya? Satu benteng yang pertama banget gitu kan, yang akhirnya sekarang kenapa gue punya prinsipnya itu karena iya gue melihat berbagai macam case, berbagai macam kasus, jadi kayak ya udah gue pengennya yang sama, udah nggak ribet. Gitu. Bisa sampai goals yang sama. Gitu. Goals lo nikah apa sih? Bangun keluarga, bener. Bahtera. Iya. Sampai happy dong. Iya, yang pasti harus happy. Nyari kebahagiaan dong. Bener. Gitu. Kalau ada pihak yang tertekan jadi happy nggak sih? Nggak Ya, happy itu. pasti. Mesti benar-benar tekan ego tadi gue bilang. Iya. Kalaupun ya dengan menekan ego lo tuh pun tidak menjadi 100% Happy. Iya. Nah, gitu ketika lo mendapat yang ini, lo akan mencapai kebahagiaan yang sama. Gitu kan, ya udah gitu. Kebahagiaannya ya 100%, lo membangun keluarga yang 100% bahagia. Iya, benar. Menurut gue. Itu menurut gue. Gabriel gitu. Oke, guys. Mungkin segitu aja kali ya. Mungkin Dipsi. kira-kira nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tuh di kolom komentar, coy. Yoi. Ya kan? Komen aja, tanya. Nanti semoga kita bisa jawab, atau mungkin boleh DM IG kita tuh di temumuka.id, ya kan? Oke gitu. Kira-kira cukup ya, guys. Makasih banget udah nonton kita.
Makasih banget udah nonton, udah support channel kita Tamu Thank you, Muka di YouTube. Semoga terhibur dan bermanfaat. Salah kurangnya kata-kata kami kiranya kami minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe IG lagi di subscribe YouTube kita di Tamu Muka, ya kan? Jangan lupa pencet apa? Loncengnya dong. Loncengnya. Jadi Kalau- notif-notifnya ketahuan semua. Iya, kalau Oh, misalnya ada notif kita posting yang baru, langsung Langsung bisa dinikmati. Oke. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semoga kita selalu bisa saling kasih manfaat satu sama lain. Sampai ketemu lagi guys di episode berikutnya. Oh iya, satu lagi cuy. Gue lupa. Salah satu pak. Apa? Platform. Kita ada di Spotify. Spotify juga. Jadi kita perlu kalian cari aja Tamu Muka, itu akan ada muncul Langsung paling atas. langsung paling atas. Yoi. Yoi. Sotoy banget gue. Iya, terus ya tadi juga ya jangan lupa di follow juga tuh Instagram. Yep. Instagram, Spotify, YouTube, Kita ada LinkedIn. semua dah. You name it lah. You name it lah. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao warahmatullahi wabarakatuh.